Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai toksikologi dari gangguan sistem kardiovaskuler. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Kemudian sebelum kami mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai gangguan sistem kardiovaskuler, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok ini. Yang pertama yaitu Aisyah Utami, yang kedua yaitu Indra Marcelina, yang ketiga yaitu Latri Kusumaningsih, yang keempat saya sendiri Riza Mustafa, yang kelima yaitu Siti Mar'ah Nur Effendi. Selanjutnya, pokok pembahasannya di sini ada definisi sistem kardiovaskuler, yang kedua efek toksik pada jantung, yang ketiga mekanisme kardiomiopati, yang keempat gangguan dengan sintesis asam nukleat, yang kelima aritmia, yang keenam depresi miokard, dan yang ketujuh miscellaneous. Kemudian, definisi sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, jantung dan pembuluh darah. Jantung merupakan organ vital dalam tubuh yang menyediakan sumber energi esensial untuk setiap organ. Meskipun jantung bukanlah organ target utama untuk toksisitas terkait xenobiotik, jantung dapat dirusak oleh berbagai bahan kimia. Senyawa ini bekerja baik secara langsung di miokardium atau tidak langsung melalui sistem saraf atau pembuluh darah. Dalam hal pembuluh darah, sel otot polos dan sel endotel mungkin menjadi sel target utama untuk toksisitas yang dimediasi oleh bahan kimia, karena mereka terus-menerus terpapar xenobiotik yang diserap oleh sirkulasi sistemik. Efek toksik pada jantung. Kontraksi miokard melibatkan pembebasan energi dari metabolisme oksidatif, konservasi energi oleh adenosin trifosfat dan kreatinin fosfat, dan pemanfaatan energi oleh protein kontraktil. Mekanisme yang paling rentan meliputi pemanfaatan energi dan pergerakan ion kalsium intraseluler yang terlibat dalam kontraktilitas miokardium serta mengatur aktivitas enzim dan transduksi informasi hormonal. Karena regulasi kontraksi sel miokard dan fungsi sistolik miokard diatur oleh jalur pensinyalan yang halus di tingkat sel dan organ. Perubahan jalur ini mengakibatkan kardiotoksisitas dan kekhawatiran yang muncul untuk kardiotoksisitas yang diinduksi obat. Oleh karena itu, pemantauan dan pemahaman yang lebih dekat dengan mode tindakan diperlukan untuk mencegah kardiotoksisitas terkait bahan kimia. Selanjutnya, mekanisme kardiomiopati. Mekanisme utama kardiomiopati yang disebabkan oleh obat-obatan dan bahan kimia diringkas sebagai disregulasi kalsium intraseluler, gangguan mitokondria, dan stres oksidatif. Kobalt diketahui menyebabkan sejumlah kasus kardiomiopati yang serius dan fatal, dan penelitian menunjukkan bahwa akumulasi kalsium intramitokondria dapat memediasi kardiotoksisitas terkait kobalt. Toksisitas kobalt pada jantung secara nyata ditingkatkan oleh malnutrisi, terutama defisiensi asam amino tertentu. Menurut Grace 1972 mencatat bahwa ion kobalt mengurangi pengambilan oksigen dan mengganggu metabolisme energi jantung dalam siklus asam trikarboksilat karena defisiensi tiamin meningkat. Kobalt dapat mengurangi Ca2+ miokard yang tersedia dengan mengomplekskan dengan makromolekul dan juga dapat menjadi antagonis terhadap Ca2+ endogen. Gangguan dengan sintesis asam nukleat. Gangguan pada sintesis asam nukleat antibiotik antrasiklin doxorubicin dan daunorubicin adalah obat antineoplastik yang efektif, namun mereka menyebabkan hipotensi, takikardia, dan aritmia akut. Pemberian yang lebih lama menghasilkan degenerasi dan atrofi sel otot kardiak dan edema interstisial dan fibrosis.
Modus aksi yang mungkin adalah pengikatan antibiotik ini ke mitokondria dan DNA inti, yang pada gilirannya mengganggu sintesis RNA dan protein. Efek ini pada jantung penting karena waktu paruh protein kontraktil pendek atau 12 minggu. Mekanisme lain yang mungkin termasuk peroksidasi lipid membran dan hipotensi akibat pelepasan sitokin. Aritmia. Aritmia sejumlah fluorokarbon mampu menyebabkan aritmia jantung. Efek ini dimediasi oleh sensitisasi jantung terhadap epinefrin, depresi kontraktilitas, penurunan aliran darah koroner, dan peningkatan refleks impuls simpatis dan vagal ke jantung, menyusul iritasi mukosa di saluran pernapasan. Antidepresan trisiklik juga dapat menyebabkan aritmia jantung. Efek ini kemungkinan besar merupakan hasil dari ketidakseimbangan dalam sistem pengaturan otonom jantung. Propilen glikol pelarut umum dapat mengubah takikardia ventrikel yang diinduksi oleh deslanodsida menjadi fibrilasi ventrikel. Depresi miokard. Depresi miokard sejumlah senyawa organik yang larut dalam lemak, seperti anestesi umum menekan kontraktilitas jantung. Mekanisme aksi yang mungkin terjadi adalah ekspansi nonspesifik dari berbagai membran seluler dengan memasukkan molekul kimiawi yang tidak berbeda di daerah hidrofobik dari protein integral dan membran fosfolipid. Antibiotik seperti amphoterisin B, kloramfenikol, streptomycin, dan tetrasiklin menghasilkan hipotensi melalui depresi kontraktilitas jantung. Mekanisme kerja tampaknya terkait dengan penghambatan CA2+ yang terkait ke situs membran superficial. Miscellaneous rapeseed oil, minyak goreng yang umum di banyak bagian dunia, menghasilkan akumulasi gumpalan lipid di otot jantung. Pada tikus, efek ini dikaitkan dengan tingginya kandungan asam urat dalam minyak lobak. Minyak nabati brominasi digunakan untuk mengatur kepadatan minyak penyedap dan meningkatkan stabilitas keruh dalam minuman, menyebabkan perubahan biokimia dan morfologi pada miofibril jantung. Pewarnaan brown FK juga menghasilkan perubahan morfologi yang parah pada otot jantung. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi toksikologi gangguan sistem kardiovaskuler. Apabila ada kata-kata atau penulisan yang kurang benar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.